Sebelum mati aku memeluk permaisuri dan menciumnya sekali ingin menjijikkan dirinya. Tak kusangka dia justru memaksa merobek kehampaan, menerobos keluar dari dunia game. Bertanya mengapa aku menciumnya, aku tak bisa menjelaskan alasannya, lalu langsung menebasku. Dia adalah bos terkuat di dunia game. Aku bertarung dengannya 10 hari 10 malam. Saat aku hampir bisa membunuh permaisuri iblis nomor 1 ini, game tiba-tiba mengumumkan pemberitahuan bahwa server akan ditutup 3 menit setelah beta berakhir. Aku begitu marah sampai memuntahkan darah tua. Namun 3 menit ini, sama sekali tak cukup untuk membunuhnya. Saat permaisuri Tang Beibei mengira hari ini ia akan gugur, ia tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkannya. Ia melihat pria di depannya, tiba-tiba tertawa terbahak seperti orang gila, lalu melempar dari tangannya pedang impian para kultivator, pedang pembantai dewa ke laut tanpa batas. Segera setelah itu energi spiritualnya tercerai-berai. Ia benar-benar membubarkan semua kultivasi alam pembantai dewa yang didambakan semua orang, membuat pandangan hidupnya yang berusia 1000 tahun hancur. Namun yang lebih tak ia duga pria itu tiba-tiba menabrakkan diri ke pedangnya hingga menembus tubuh. Tembus sampai ke jantung ternyata sedang mencari kematian. Tang Beibei tertegun. Namun pada saat ia tertegun itu, pria itu justru langsung menciuminya. Lalu memperlihatkan senyum tragis sekaligus memikat. Meninggalkan kalimat tebak mengapa aku menciummu. Lalu mati. Mengapa menciummu pertanyaan ini Tang Beibei memeras otak pun tak mengerti. Rasa seperti ribuan semut menggigit hati. Hati yang sunyi 1000 tahun kini diliputi secerca kesepian. Ia bertekad, HMPH, bahkan jika kau mati, aku juga akan menemukanmu. Aku harus menanyakan dengan jelas alasannya. Dan saat ini di sebuah ruangan di dunia nyata, aku sedang mengaum dengan gila. Game sampah. Kalau bukan karena uji coba game berakhir lebih awal, aku pasti sudah menebas iblis betina itu. Tapi untungnya, sebelum pergi aku menghancurkan dao hatinya. Benar ciuman itu memang untuk menjijikkannya. Menghancurkan dao hatinya, yang berada tinggi di atas. Permaisuri yang memandang rendah dunia, ekspresi malu dan marah itu. Mengingat wajahnya yang penuh keterkejutan tadi, aku langsung merasa puas. Iblis betina itu sekarang pasti masih murka, pasti sangat membenciku. Haha, kalau kamu mampu, keluarlah dari dunia game, dan tebas aku dengan satu pedang. Saat itu tiba-tiba terasa hawa dingin menyergap, membuatku tanpa sadar menggigil. Ini bahkan belum musim gugur. Kenapa sudah terasa dingin? Tiba-tiba kilatan dingin melintas. Ponsel di tanganku terbelah dua oleh satu tebasan. Aku mengangkat kepala. Entah sejak kapan, sudah berdiri seorang wanita berbaju putih berwajah dingin. Menatapku dengan tajam, membuat pupil mataku langsung menyusut. Wajahku pucat pasi. Beiwei, tidak mungkin, mustahil. Bukankah ini NPC di dalam game? Bagaimana mungkin muncul di dunia nyata? Melihat pria ini memperlihatkan tatapan takut dan terkejut, Tang Beiwei juga tidak tahu harus bagaimana. Di dalam hati muncul sedikit rasa senang. Namun tiba-tiba alisnya berkerut. Kau ternyata masih mengingat diriku. Dalam pemahamannya, seseorang setelah bereinkarnasi, akan kehilangan seluruh ingatannya, bahkan yang sekuat alam pembantai dewa. Para kuat pun sama saja. Ini benar-benar tidak ilmiah. Perbandingan waktu dunia game dan dunia nyata berbeda. Di dunia nyata baru berlalu 1 jam. Sementara di dunia game, sudah berlalu entah berapa siang dan malam. Selama waktu ini, Tang Beiwei entah mengapa, sering teringat malam itu tanpa alasan. Dao hatinya sangat tidak stabil. Sekaligus demi mendapatkan jawaban, dia menggunakan jimat pelanggar larangan yang sangat langka, untuk memaksa merobek kehampaan, menyeberangi sungai panjang waktu, untuk mencari reinkarnasiku. Tang Beiwei mengarahkan pedangnya kepadaku. Alisnya sedikit berkerut, sedangkan aku agak gugup. Katakan mengapa kau membubarkan kultivasi dan mencari kematian, dan mengapa kau menciumnya aku. Begitu kata-kata itu jatuh, suhu di dalam ruangan seakan turun drastis, membuatku kembali menggigil. Jadi wanita ini menyeberangi sungai waktu, menyeberangi galaksi demi mencariku, hanya karena aku menciumnya sekali. Ini benar-benar keterlaluan. Aku bertanya mengapa kau tidak menjawab. Saat itu otakku macet total. CPU pun sampai berasap. Jika aku bilang itu hanya kecelakaan, dia pasti akan menebasku detik berikutnya. Bagaimana ini, mohon bantuan cepat. Cukup mendesak. Namun saat itu, aku justru menyadari, wajah wanita itu terlihat lebih kesakitan dari sebelumnya. Tubuhnya gemetar hebat. Dia menatapku selama belasan detik. Tiba-tiba pedang panjang di tangannya terjatuh, dan seluruh dirinya menghilang begitu saja. Aku terpaku menatap ruangan yang kini kosong. Apakah aku sudah gila? Namun pedang di lantai dan ponsel yang terbelah, semuanya memberitahuku bahwa ini nyata. Aku duduk di depan komputer, membuka situs resmi game Zuxian, mulai berdebat dengan layanan pelanggan game. Aku ingin mengajukan komplain. Halo, dengan senang hati melayani Anda. Keluhan apa yang ingin Anda sampaikan? NPC di dalam game kalian datang ke dunia nyata untuk memukulku. Bisakah Anda menjelaskan lebih rinci? Karakter game kalian muncul di dunia nyata.
dan membelah ponselku, ingin menebasku sampai mati. Cepat tolong aku, mohon tunggu sebentar. Sekarang kami hubungkan ke bagian terkait. Informasi telah terhubung. Pusat Konsultasi Rehabilitasi Mental Online Kota Jianghai. Tuan, kondisi Anda telah kami pahami. Sudah berapa lama gejala ini berlangsung? Kalian semua sialan tidak percaya padaku. Aku tahu jelas aku tidak gila. NPC di dalam game benar-benar keluar. Sekarang yang kutakuti adalah wanita itu. Tidak tahu kapan dia akan muncul lagi. Lalu menusukku sampai mati dengan satu pedang. Apa harus lapor polisi? Jika wanita itu benar-benar ingin membunuhku, cukup dengan satu niat saja. Aku menatap langit-langit. Tiba-tiba terpikir satu pertanyaan. Jelas sebelum menghilang Tang Beiwei masih punya jeda belasan detik. Dengan tingkat kultivasinya, jika dia ingin membunuhku, cukup dengan satu niat saja. Atau jangan-jangan obsesi di hatinya. Sama sekali bukan ingin membunuhku demi membalas ciuman itu. Melainkan ingin benar-benar menanyakan alasan sebenarnya. Atau mungkin sudah tersentuh perasaan. Setelah berpikir sejenak, di dalam hatiku, muncul sebuah ide yang sangat berani. Aku lebih dulu memasukkan surat wasiat ke dalam amplop, lalu menitipkannya ke warung bawah, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Kemudian kembali ke kamar sewaan, berbaring di sofa menunggu kedatangan wanita itu. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menusuk tulang menerpa ruangan, membuatku kembali menggigil. Rekan Dao Tang, akhirnya kau datang. Tang Beiwei baru saja menyeberang melalui formasi reinkarnasi, dan menyegel sebagian besar kultivasinya. Baru saja berdiri dengan mantap, dia langsung mendengar suara yang familiar di telinganya. Apa maksudmu? Tahukah kau mengapa aku membubarkan kultivasi dan datang ke sini? Mengapa dia saat ini paling ingin tahu dua hal? Mengapa orang ini melepaskan kultivasi alam pembantai dewa, dan datang ke alam tingkat rendah ini? Hal lainnya adalah mengapa bajingan ini menciumnya. Seorang kuat alam pembantai dewa yang terhormat, melakukan tindakan mencium orang demi merusak dao hati. Perbuatan semacam ini, benar-benar belum pernah terdengar. Saat ini aku diam-diam melirik wanita itu, dan mendapati dia tidak melakukan tindakan berlebihan. Hati yang semula tegang akhirnya pun tenang. Sepertinya sikap ini sudah cukup mengintimidasinya. Demi menjadi abadi, benua Beichang, sudah puluhan ribu tahun tidak muncul lagi seorang pun di alam Zhenxian. Di dunia ini tak ada lagi yang bisa menjadi abadi. Apakah maksudmu di sini ada peluang menjadi abadi? Dia teringat bahwa meski bidang ini energi spiritualnya tipis, namun hukum Dao langitnya sangat kuat. Ditambah lagi aku rela meninggalkan kultivasi alam pembantai dewa demi datang ke sini. Membuatnya agak ragu namun percaya. Namun begitu terpikir bahwa kata-kata ini keluar dari mulut bajingan ini, dia pun tak lagi percaya. Omong kosong belaka, meski hukum Dao langit di bidang ini kuat, namun energi spiritualnya tipis, sama sekali tidak cocok untuk berkultivasi. Jangan coba menipuku, bodoh. Sungguh memalukan, kau masih tokoh besar jalur iblis. Bahkan formasi Fengling pun tak kau ketahui. Sepertinya selama ini kultivasimu sia-sia. Meski hatiku panik, namun di luar aku memaksa diri tetap tenang. Dengan nada meremehkan namun sedikit berwibawa, aku membalas, tahukah kau mengapa hukum Dao langit di bidang ini begitu kuat, namun energi spiritualnya justru sangat tipis? Formasi Fengling telah mengisolasi energi langit dan bumi di sini. Karena itu kau tak bisa merasakan energi spiritual. Siapa orang itu? Bagaimana tingkat kultivasinya? Tak seorang pun di dunia tahu namanya, hanya tahu gelarnya, karena Sang Abadi Agung sudah sejak puluhan juta tahun lalu, telah mencapai puncak alam Zhenxian legendaris, dan dia hanya butuh 2,5 tahun untuk memahami lubang keabadian. Aku terus mengarang, bahkan terdengar sangat meyakinkan, hampir saja aku sendiri ikut percaya. Sebelum mati aku memeluk permaisuri lalu menciumnya ingin membuatnya jijik. Tak disangka dia justru memaksa merobek kehampaan, dan menerobos keluar dari dunia game. Lalu bertanya mengapa aku menciumnya. Aku tak bisa menjelaskan alasannya, dan langsung menebasku. Hampir saja aku sendiri ikut percaya. Mendengar itu Tang Beiwei semakin terkejut. Kau datang ke sini untuk mencari kesempatan menjadi abadi. Jika itu orang lain siapapun, yang mengatakan bisa menjadi abadi di dunia ini, dia pasti tidak akan percaya. Namun orang yang mengatakan ini justru aku. Dia menyaksikan sendiri aku melepaskan kultivasi alam pembantai dewa demi datang ke sini. Benar, aku mengangguk menjawab. Aku tahu kebohongan ini kelak sangat mungkin terbongkar. Namun jika sekarang tidak menipunya, kepalaku mungkin sudah berpindah tempat. Hanya karena Sang Abadi demi melindungi umat manusia, mengisolasi energi spiritual langit dan bumi di wilayah ini. Manusia tak lagi berlomba mengejar keabadian. Sebaliknya hidup dengan bebas dan tenteram. Meski energi spiritual di dunia ini tipis, namun justru paling cocok untuk memahami Dao Agung. Aku terus mengarang sampai sini. Kepalaku hampir meledak. Apakah aku bisa menipu wanita ini? Semuanya ditentukan pada saat ini. Jadi ternyata begitu. Terlihat Tang Beiwei mengangguk pelan. Dia sungguh tak menyangka, seorang ahli alam pembantai dewa mencari mati karena alasan ini. Kini hal pertama sudah ia pahami sebab akibatnya. Selanjutnya, katakan mengapa kau menciumnya aku.
Pertanyaan ini membuatku benar-benar terkejut. Tadi aku hanya memikirkan cara mengarang soal mencari mati. Namun soal mencium dirinya harus mengarang apa? Tak mungkin aku bilang memang sengaja berbuat lancang padanya. Jika kata ini terucap, detik berikutnya aku pasti mati. Namun saat ini Tang Beiwei berpikir kebalikanku. Dalam pemahamannya, seorang ahli alam pembantai dewa, sama sekali tak akan sembarangan melakukan hal keterlaluan ini. Ini sama sekali merendahkan martabat. Sebelum mati aku memeluk permaisuri dan menciumnya ingin membuatnya jijik. Tak disangka dia justru memaksa merobek kehampaan. Menerobos keluar dari dunia game. Bertanya mengapa aku menciumnya. Ku tak bisa menjelaskan alasannya. Lalu langsung menebasku. Kepalaku terasa sangat sakit. Aku tak bisa mengarang lagi. Akhirnya pasrah saja. Ku menyukaimu. Ingin menjadi pasangan Dao denganmu. Bagaimana pendapat rekan Dao Tang? Kata-kata ini membuatnya sangat malu dan marah. Sebelumnya bertarung sampai mati-matian. Kini malah bilang ingin jadi pasangan Dao. Dia sangat malu dan marah. Namun ia tahu aku tidak berkata jujur. Tapi tak bisa memaksaku berkata apapun. Kau bilang di dunia ini ada peluang menjadi abadi. Benarkah itu? Mendengar itu aku terkejut. Tadinya aku berniat pasrah dan mengaku. Tak disangka wanita ini tiba-tiba berubah sikap. Tampaknya di matanya, kultivasi tetap yang paling penting. Aku ingin sementara tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, Tang Beiwei berbalik menuju kamar sampingku. Melihat pintu yang tertutup rapat, aku mulai merasa takut, bingung memikirkan hari-hari ke depan. Karena kebohongan pasti terbongkar suatu hari. Aku menghela napas, mendorong membuka pintu kamar sewaan. Terlihat Tang Beiwei duduk bersila di lantai. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya gelap samar. Bagaikan seorang bodhisattva. Rekan Dao Tang, pakaianmu ini sepertinya harus diganti. Su Fan melempar pakaian baru ke sofa lalu menunjuk wanita ini. Pakaian berlumur darah di tubuhnya. Bagaimanapun dia kini akan hidup di bumi. Memakai busana kuno masih bisa. Tapi ini compang camping dan berlumur darah. Orang lain melihatnya pasti salah paham. Sebaiknya kau mandi dulu. Ya, mandi sebentar. Tang Beiwei tidak menjawab, menggigit bibir merah dan mengangguk. Kini dia belum terlalu akrab dengan dunia ini. Selain itu kultivasinya tertekan. Dia pun terpaksa menurunkan sikap permaisuri. Bekerja sama dulu dengan orang ini. Lagi pula, memahami Dao Agung juga membutuhkan hati yang tenang. Sebaiknya tetap berusaha menyesuaikan kembali emosi diri sendiri.